Selamat jumpa, selamat datang kembali pada pelajaran kita IPA pada hari ini. Halo anak-anak ibu, selamat pagi, apa kabarnya semua? Tetap sehat, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan sifat fisika dan kimia, 2. Menjelaskan perubahan fisika, 3. Menjelaskan perubahan kimia, dan 4. Memberikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Anak-anak ibu, pada pelajaran sebelumnya kita sudah melihat apa itu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, ibu akan menjelaskan apa saja itu sifat fisika dan apa itu sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisika suatu zat. Misalnya meliputi bentuknya, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik lele, daya hantar arus listrik, dan massa jenis. Sedangkan sifat kimia adalah sifat yang merupakan sifat yang perubahannya tidak bisa kembali. Nah, sebelumnya kita akan belajar mengenai massa jenis. Massa jenis itu adalah massa suatu zat dibagi dengan volume zat itu, di mana massa itu satuannya adalah kilogram atau gram, sedangkan volume adalah meter kubik atau milimeter. Nah, selain itu wujud zat dan partikel zat penyusunnya massa jenis itu akan kita lihat dalam tabel berikut. Nah, coba perhatikan. Nah, contoh-contoh yang lain adalah jentik-jentik nyamuk itu, telur-telurnya akan berada di permukaan air sebelum kemudian dia menetas. Jentik-jentik nyamuk kembali akan turun dia ke bawah dan nanti akan naik dia ke permukaan. Itu karena pembasmi serangga itu memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air. Nah, sekarang kita lihat dulu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nah, contoh adalah merebus air menjadi uap, kemudian beras ditumbuk menjadi tepung, kemudian lilin meleleh, kemudian kertas dipotong-potong menjadi ukuran-ukuran kecil, kayu dipotong-potong menjadi ukuran-ukuran kecil. Nah, perubahan wujud dapat kita lihat dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, dan atau sebaliknya dari gas menjadi padat, padat menjadi cair. Nah, berikut ini akan kita lihat perubahan-perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan sifat asalnya. Contoh, beras menjadi nasi, kemudian kertas dibakar menjadi arang atau menjadi abu, kemudian besi berkarat, perkaratan besi termasuk contoh perubahan kimia, kemudian pembakaran kembang api, proses pemasakan telur, putih telurnya dari cair menjadi padat, buah apel yang membusuk, kemudian kedelai menjadi tempe, kemudian singkong menjadi tape. Itu adalah contoh-contoh perubahan kimia. Nah, sekarang bagaimanakah ciri-ciri perubahan kimia itu adalah 1. Terbentuknya zat baru, 2. Terbentuknya gas, 3. Terbentuknya endapan, 4. Terbentuknya perubahan warna atau terjadinya perubahan warna. Yang kelima adalah terjadinya perubahan wujud. Yang berikut adalah terbentuknya gas. Contohnya magnesium ditambah dengan asam klorida akan berubah menjadi magnesium klorida dan gas hidrogen. Kemudian terbentuknya endapan. Barium klorida tambah natrium sulfat akan menjadi endapan putih barium sulfat dan natrium klorida. Nah, contoh ini adalah pembentukan endapan yang lain. Ya. Yang berikut adalah terjadinya perubahan warna. Contoh, reaksi kimia yang memberikan warna khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Warna tembaga sulfat adalah putih, apabila ditambah dengan air akan menjadi kuning. Perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah. Nah,
Berikut ini akan kita ambil kesimpulan daripada perubahan fisika dan perubahan kimia. Anak-anak ibu, coba kalian cari lagi apa-apa saja itu contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, pelajaran kita hari ini cukup sekian. Kalian pelajari video ini dengan baik, belajar di rumah dengan baik, dan catat di buku catatan kamu supaya nanti ketika ujian kamu akan memperoleh nilai yang baik. Sekian dan terima kasih.